Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan materi sistem pengukuran massa di pertemuan yang kedua, sesi yang kedua. Kita akan membahas tentang anak timbangan. Adapun dasar hukum anak timbangan ada dua. Yang pertama, mengacu kepada ST secara teknis. Keputusan Dirjen PDN nomor 40 tahun 2010 tentang syarat teknis anak timbangan ketelitian biasa dan khusus yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi. Selanjutnya yang kedua adalah OIML. OIML itu Organisasi Internasional Meteorologi Legal nomor 111 tahun 2004 tentang ketentuan meteorologis dan teknis anak timbangan kelas E1 sampai dengan kelas M3. Jadi ada dua dasar, internasional OIML nomor 111 dan ST nomor 40. Selanjutnya kita lihat harga nominal dari anak timbangan. Harga nominal itu adalah harga yang tertera di anak timbangan. Ketentuannya telah diatur, ada 3 harga nominal yang ditentukan, 1 kali 10 pangkat N kilogram, 2 kali 10 pangkat N kilogram, 5 kali 10 pangkat N kilogram, di mana N merupakan bilangan bulat, baik itu bilangan bulat negatif, positif, atau 0. Sebagai contoh, ini 1 dikali 10. N-nya kita anggap minus 1 ya, kilogram. Sehingga sama dengan 1 dikali 1/10 kilogram, atau ini bisa kita simpulkan 0,1 kilogram atau 100 gram. Nah, begitu juga dengan kalau N-nya 0. Ini kita anggap ini 0, N-nya 0, maka 2 dikali 10 pangkat 0 itu 1 sama dengan 2 kilogram. Selanjutnya, kita lihat bentuk dari anak timbangan itu ternyata banyak sekali bentuknya, yaitu ada yang berbentuk silinder, lemping, persegi, maupun kawat. Kalian bisa lihat silinder seperti ini, lemping persegi seperti ini, dan kawat yang kalian lihat. Kita lihat ya, yang kawat dan lemping. Kawat dan lemping itu ternyata untuk massa yang nominalnya dalam miligram ya, yaitu untuk segitiga, persegi, maupun segi 5 atau istilahnya pentagon. Kalian bisa lihat untuk yang segitiga itu, baik itu kawat maupun lemping, ini nilainya sama. Ya, angkanya yang paling kecil itu adalah 1 mg, yang sedang ini 10 mg, sedangkan yang besar di sini adalah 100 mg. Untuk persegi ini nilainya sama juga ya, yang kawat sama lemping itu nilainya sama. Itu bernilai 2, yang paling kecil, yang sedang adalah 20 mg, sedangkan yang paling besar di sini adalah 200 mg. Dan segi 5 atau pentagon juga sama. Ya, ini antara kawat dan lemping nilainya sama, ya. Yang paling kecil 5 gram, yang sedang 50 mg, sedangkan yang paling besar adalah 500 mg. Adapun susunan massa nominal. Ternyata massa nominal setiap box itu berbeda-beda susunannya. Kita lihat yang pertama yaitu bernilai 1125 kali 10 pangkat N kilogram. Jadi kalau misalkan kalian membeli sebuah box anak timbangan itu susunannya berbeda ya. Ada yang susunannya seperti ini. 1, 1, 1, 2, 5, 10 pangkat N. Ada yang 1, 2, 2, 5, 10 pangkat N. Dan ada yang 1, 1, 2, 2, 5 kali 10 pangkat N. Bahan
untuk bahan timbangan itu udah diatur ya. Kalau bahannya harus tahan karat. Kenapa? Karena jika tidak tahan karat, dia akan berkarat sehingga massa nominal dari anak timbangan pasti akan berubah. Ya, errornya akan menjadi lebih besar. Dan dia harus bersifat non-magnetik. Ya, sehingga mempengaruhi ya, kalau dia bersifat magnetik, dia akan mempengaruhi dari massa anak timbangan. Untuk timbangan kelas E, bahannya harus stainless steel. Kelas F, bahannya harus stainless steel atau kuningan. Sedangkan untuk kelas M, boleh kuningan ataupun cor-coran besi, seperti itu. Jadi ada persyaratan-persyaratan dari bahan anak timbangan. Bagaimana dengan konstruksi? Nah, konstruksi anak timbangan untuk ya kelas E tidak boleh ada lubang jastir karena kelas E itu sangat akurat ya dibandingin kelas yang lain, sehingga tidak boleh ada jastir. Selain kelas E boleh ada lubang jastir di sini. Dan ketentuan untuk lubang jastir, volume untuk lubangnya ya harus lebih kecil atau sama dengan 0,2 volume total dari anak timbangan. Dan untuk ngejastir, dia harus kosong. Jadi ngejastir tidak boleh full di sini. Kalian tambah timah misalnya ya. Kalian tambah timah untuk supaya masanya bertambah. Itu nggak boleh full di situ. Harus kosong. Sebesar 2/3 dari lubangnya. Seperti itu ya, timahnya. Selanjutnya, kita lihat dimensi. Dimensi juga diatur ya sedemikian rupa sehingga pada ujung sini ya, dia dimensinya diatur. Berapa R-nya, berapa D-nya di sini ya. Ini D-nya, diameternya berapa. Di sini diatur R-nya, di sini berapa jari-jarinya. Diatur pada tabel A1. Massa jenis timbangan, anak timbangan juga diatur. Ya. Untuk idealnya, massa jenisnya adalah 8.000 kg per meter kubik. Tetapi tidak mungkin bisa fix 8.000 kg itu kayaknya nggak mungkin. Sehingga diaturlah untuk masing-masing kelas E1, E2 itu beda-beda untuk massa jenisnya. Kita lihat contoh di sini untuk 50 gram, ya, massa jenisnya itu sekitaran 7.920 sampai 8.080 kg per meter kubik, dan seterusnya, seperti itu. Nah, bagaimana kondisi permukaan untuk anak timbangan juga diatur. Untuk kelas E2, F1, F2 itu permukaannya tidak terlihat berpori ya, dan harus mengkilat. Kelas M ya, itu diatur 1 gram sampai 10 kg. Itu permukaannya harus halus dan tidak terlihat berpori. Sedangkan untuk kelas M, 5 kg sampai 50 kg permukaan harus berkualitas besi cor yang dicetak dengan cetakan pasirnya yang harus halus. Itu ketentuan untuk kondisi permukaan dari anak timbangan. Kalau kita lihat, kalian bandingkan penandaan untuk masing-masing kelas anak timbangan. Kita lihat untuk kelas E1, E2, F1, dan F2. Bedanya apa? Kalian lihat, di E1 itu tidak ada tanda satupun. Kelas F1 dan F2 ada tanda. Untuk F1 hanya bertanda 5 saja. Berarti itu adalah 5 kg. Kalau misalkan di F2
ada massa nominal dan kelasnya. F5O berarti itu kelas F2. Jadi itu bedanya ya. Bagaimana dengan kelas E1, E2 itu? Penandaannya itu ditaruh di kotaknya. Tapi hati-hati, kalian kalau misalkan memindahkan kotak AT ya atau anak timbangan itu tidak boleh sampai ketukar. Harus benar-benar itulah kotaknya. E2 dapat diberi titik. Biasanya membedakan antara E1 E2 itu diberi titik di sini. Ya. Dan kewajiban untuk kelas E1, E2, F1 wajib kalibrasi. Oke, sekarang kita lanjut ke penandaan untuk kelas M. Di sini kalian bisa lihat bahwa perbedaan penandaan di kelas M1, M2, dan M3. Untuk M1 cukup mencantumkan M saja dan nilai nominal tetap ditampilkan. Lalu M2 di sini ya ditampilkan adalah M2. Di sini juga satuannya nominal 5 kg, sedangkan untuk M3 bisa M3 ataupun X dan tetap menampilkan nominal satuannya 5 kg. Untuk semua kelas M1, M2, dan M3 wajib tera dan tera ulang. Baik, kita lihat di batas kesalahan yang diizinkan atau disebut dengan BKD. Untuk anak timbangan memiliki BKD yang berbeda-beda, tergantung kepada massa nominal dan massa konvensional. Jadi selisih antara massa nominal dan massa konvensional harus lebih kecil dibandingin BKD-nya atau batas maksimum kesalahan dari anak timbangan. Di sini kita lihat, kita turunkan bahwa menggunakan persamaan ini, maka kita bisa melihat rentang ukur dari kesalahan anak timbangan, yaitu massa konvensional dikurangin U itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Jadi rentang itulah nilai BKD-nya. Kalian lihat ya, kalau sebelah kiri itu minus dan sebelah kanan itu adalah plus. Sekarang kita lihat batas ketidakpastiannya, bahwa untuk ketidakpastian atau uncertainty harus lebih kecil atau sama dengan sepertiga dari BKD-nya, atau istilahnya itu MPE ya, dengan K sama dengan 2. Nanti kalian akan mempelajari uncertainty di mata kuliah ketidakpastian pengukuran. Nah, kalau kita lihat di tabelnya, inilah tabel BKD atau MPE di masing-masing nominal anak timbangan. Contoh, kita lihat di 50 kg dengan kelas E1, maka MPE-nya atau BKD-nya yaitu di 25 mg. Ini kita lihat di satuannya di sini miligram. Jadi seperti itu ya, melihat tabelnya. Kalau untuk 20 kg, dia memiliki MPE atau BKD 10 mg. Ingat, tandanya plus minus. Ya, berarti di sini plus minus 10 mg. Adapun hierarki anak timbangan, kalian bisa lihat di sini bahwa yang tertinggi itu adalah anak timbangan di International Prototype kilogram di IPK dan memiliki turunannya K46, di bawahnya E1. E1 ini masih standar nasional ya. Lalu turun ke E2, F1, dan seterusnya sampai ke M3. Baik, sekarang kita lihat penjustirannya seperti apa untuk timbangan, anak timbangan ya. Kita palu terlebih dahulu bagian atasnya. Lalu setelah itu
kita beri timah, dipalu lagi ya supaya agak lebih lengket ya. Dan setelah itu barulah di solder. Ini khusus untuk anak timbangan di atas 1 kg. Selanjutnya batas masa konvensional. Nah, batas masa konvensional itu berada di antara ini ya, plus minus ini, dua ini. Yaitu masa nominal dikurangin dengan BKD dikurang uncertainty. Kalau di sini masa nominal ditambah BKD dikurangin uncertainty. Seperti itu ya. Selanjutnya penaruhan cap tanda tera itu di bagian badannya anak timbangan. Ya, ini untuk 1 kilograman. Sedangkan untuk jaminan di sini ya, kelihatan jaminan itu berbentuk bunga. Nah, ini adalah laporan ya untuk masing-masing anak timbangan ya, untuk F1, lalu di sini untuk kelas masing-masing kelas dengan nominalnya. Ini kalian bisa lihat yang ditampilkan itu apakah tanda jaminan saja atau tanda terasa. Nah, kalian lihat di kawat lemping tidak ada di sini tanda terasa atau lubang jastir dan sebagainya ya. Sini ada keterangan ya. Kalau untuk SK itu adalah surat keterangan, LJ lubang jastir, SPA adalah samping anak timbangan, SC sumber cap, dan LB atau AP adalah label atau amplop di atas lap. Kalau kalian lihat model ngecapnya seperti ini. Ini cap bagian atas ya, cap jaminan. Gitu ya. Nah, ini untuk sampul dari amplopnya. Mungkin sekian dulu untuk materi anak timbangan. Untuk selanjutnya kita akan next level ya, untuk pertemuan yang ketiga. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.